Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya ya. Jadi ada teman kita, gue bakal ngejawab nih pertanyaan teman kita dari Bro Aris. Kayak gini pertanyaannya. Nah, dia jadi bertanya ya kayak gitu di akun TikTok gua, di konten TikTok gua. Jadi bicara soal speed, Bang. Lebih enak CB kalau soal speed ya. Gitu. Sebenarnya gue udah ngejawab lewat komentar juga gue udah ngejawab. Cuman Denny nanya lagi, Bro Aris bertanya lagi, bedanya apa gitu. Mungkin ya kalau urusan beda antara Vixen sama CB 150 Air-Old itu jelas ya beda memang coy gitu. Beda lah pokoknya. Cuman gua mengungguli keduanya karena gua punya keduanya gitu coy. Ini kita bicara tentang motor standar ya. Gua disclaimer dulu. Jadi kita ini ngomong motor dalam keadaan standar, bukan oprekan, bukan bore upan, bukan spekan gitu coy ya. Jadi motor bener-bener dalam keadaan standar ya. Jadi gue itu punya motor CB sama Vixen, gue standar coy gitu. Kalau kita bicara motor balap, motor udah bore upan, motor udah spekan, ya itu beda cerita lagi lah. Makanya kalau soal speed, gua lebih ngunggulin CB. Kalau tenaga atau power awal ya, tenaga awal itu enak di Vixen gua. Karena gua ngungguli keduanya gitu coy. Gua mengungguli keduanya gitu karena gua punya keduanya gitu coy. Terus jadi kenapa lebih enak speednya lebih enak CB, terus juga kenapa tenaganya lebih enak Vixen? Mungkin kalian bertanya gitu kan, bertanya juga di situ kan. Sebenarnya jawabannya ada di spesifikasi mesinnya coy. Mungkin nanti kita bahas lah ya di akhir video gitu, spesifikasi masing-masing mesin yang dimiliki Vixen dan CB. Ini kita bicara yang all ya, baik CB maupun Vixen. Ini kita bicara yang all, bukan Vixen new, bukan CB new juga bukan. Jadi ini kita bicara tentang yang all coy gitu. Menurut gue itu nggak fair kalau kita bicara tentang satu keunggulan dari kedua motor ini coy gitu. Makanya kita ulas saja ya, ini versi gua coy. Jadi ini gua mengulas tentang versi gua lah, karena gua mempunyai kedua motor ini. Jadi mungkin agak seru lah kita ngobrol ya sambil gua jalan balik. Kalau soal speed di CB, terus kalau tenaga atau power lebih enak di Vixen coy gitu. Terus kalau segi perawatan enak di Vixen coy. Kalau perawatan itu enak di Vixen. Terus kayak suspensi ya, suspensi ini kayak kaki-kakinya, kayak sok-soknya gitulah. Gue lebih ngunggulin si CB, enak coy. Memang kalau Honda ya lebih enak gitu kalau bagian suspensinya coy. Segi pengereman gue lebih ngunggulin si CB karena depan belakang sudah double disc ya, udah double cakram. Kalau Vixen all itu dia belum cakram, belakangnya masih tromol itu. Terus ya. Nah, dari underbone, operan gigi itu enak di Vixen. Karena Vixen itu ada punya dua tuas, depan sama belakang kaki coy. Jadi kalau di CB itu cuma satu doang. Jadi kita itu mainnya cuman pakai ujung kaki doang, nggak bisa pakai tumit itu. Cuman kalau secara rasa antara operan gigi dari ngoper gigi lah gitu. Ngoper gigi dari gigi 1 ke gigi 2, gigi 2 ke gigi 3 gitu. Gua lebih enak di CB coy. Nggak tahu gua kenapa. Jadi kayaknya perpindahan gigi itu kalau di motor itu nggak ngerasain berat gitu coy. Itu gua seneng ya di CB. Jadi motor kita itu kayak nggak ngerasain berat gitu.
gua kerasa berat banget di Vixen ini waktu pas mau per gigi 4 ke gigi 5, itu gua kerasa berat banget coy. Nggak tahu ini entah di motor gua doang atau di motor kalian juga gitu yang punya Vixen ini ya. Kalau CB itu enak coy, gigi 4, gigi 5, kayaknya perpindahan giginya itu tingkat-tingkatannya nggak terlalu jauh rasionya lah gitu, makanya enak dia itu. Terus apalagi ya, dua-duanya sama-sama punya engkol, cuman kalau segi ngengkol ya atau selah lah, bahasanya itu selah lah, kalau gua ngengkol bahasanya gitu. CB itu kompresinya mungkin padat ya gitu, makanya kalau ngengkol kita, kalau motor kita nggak starter lah, kalau di engkol itu lebih gila. CB gua kalau ngengkol gua tobat dah gua. Ini standar coy, standarnya CB itu udah berat banget ngengkol aja gitu. Kalau Vixen enak karena di Vixen ini udah ada sistem pengenteng engkolnya atau pemecah kompresinya coy. Itu ada letaknya di ini apa namanya, di gear timing ya, gear centric yang ada di Noken As. Itu situ ada sistem pengenteng engkolnya, makanya kalau ngengkol enak buat si Vixen ini, nggak berat gitu, nggak nyiksa. Itu dia. Nah terus apalagi ya yang mau gua ulas. Terus dari kapasitas oli, gua kalau CB pribadi gua ya, gua selalu ngisi 1,2 liter coy. Itu kalau Vixen gua seliter. Gua sebenarnya rada bingung, ada yang bilang CB yang lama, CB all yang kode K15 itu cuma 1 liter, ada yang bilang kayak gitu. Cuman gue itu ragu karena dia DOHC ya mesinnya. Jadi ruangan DOHC itu mesinnya lebih lebar lah, untuk naik ke atasnya itu ruangnya itu terlalu lebar coy. Menurut gua kalau cuma seliter itu menurut gua kurang worth it lah gitu coy, apalagi kita suka jalan jauh gitu kan. Jadi takutnya dia tuh ngebasahin semua komponen yang ada di dekselnya itu, di head silindernya itu nggak merata gitu loh coy itu. Terus makanya lebih perawatannya itu lebih intens yang CB daripada Vixen, karena spesifikasi mesinnya itu beda lah pokoknya gitu coy. Terus apa lagi ya, segi irit bahan bakar ya, iritan gue lebih irit di Vixen coy, itu gue kerasa banget. Bukan berarti CB itu boros, bukan coy ya, cuman kalau dibandingin dengan Vixen, si CB itu lebih enak di Vixen, lebih irit lah bahasanya gitu coy. Wah, ragu gua. Terus apa lagi ya, kalau dari segi lampu-lampu dua-duanya sama, masih pakai lampu apa namanya, lampunya kuning coy, masih pakai lampu kuning lah, belum pada pakai LED. Fiturnya belum nyampe ke sana memang tahun itu ya. Jadi di tahun 2013, kalau Vixen punya gue ini tahun 2012 coy. Jadi tahun-tahun dulu itu memang nggak ada lampu yang LED motor-motor ya, jarang. Kalau mau LED ya udah lo ganti sendiri gitu. Oh sekarang cuman ini gue udah upgrade motor Vixen gue ini ke lampu bilet ya. Gue beli sepaket coy sama reflektornya. Sebenarnya gue itu punya motor dua antara CB dan Vixen gue. Itu gue beli dalam keadaan yang tidak normal gitu loh coy. Bukan tidak normal atau apa bahasanya ya, gue ya kurang terawat lah gitu coy, hancur lah pokoknya. Jadi semuanya itu antara CB sama Vixen gua itu udah gua lakukan servis besar coy. Gua udah melakukan servis besar. Servis besar itu apa, tune up lah enaknya ngomong ya. Jadi pistonnya masing-masing udah gua ganti. Pistonnya udah gua ganti coy. Kalau Vixen ini kemarin ya kalian lihat sendirilah, ada di video gua yang sebelum-sebelumnya, karena gua udah punya kamera jadi gua mau apa namanya,
kayak jadiin konten lah. Udah gua upload, itu kalian bisa lihat sendiri lah fiction gua ini awal mulanya kayak mana coy, keadaannya kayak mana, mesinnya kayak mana, lo lihat sendiri aja dah. Gua nggak mau ngomong di sini gitu. Jadi CB gua juga itu gambarannya sama kayak gitu coy. Gua sengaja ngambil motor-motor yang apa ya, yang rusak-rusak kayak gitu. Kesatu gua seorang mekanik coy, walaupun gua belum jago lah, belum dipantas dikatakan mekanik handal gitu, gua belum, masih jauh lah ilmu gua. Cuman gua itu pengen belajar dan gua juga bisa gitu loh coy, ada kemauan di situ. Makanya gua tahan beli yang murah-murah aja lah, ntar gua dandanin, ada duit gua dandanin. Ya sampai sekarang alhamdulillah gua ngeripen sendiri, gua bongkar pasang mesin sendiri, servis segala macam sendiri. Malah sekarang banyak temen gua yang dateng coy, minta servisin, minta pasangin variasi, sama minta repaint, body, pelek. Itu temen gue itu banyak yang datang ke gua kayak gitu coy. Dari segi rangka, kita lanjut lagi. Nah, dari segi rangka, gua lebih ngunggulin Vixen coy, karena rangka Vixen sama rangka CB itu beda coy. Beda lah pokoknya. Kalau si CB itu rangkanya kayak model tralis lah, kita bahasa ngomongnya mudahnya itulah. Jadi besi-besi yang disambung menyambung menjadi satu lah bahasanya ya. Gitu. Kalau si Vixen ini dia udah delta box coy. Nah, itu gua senangnya. Delta box, kalian tahu sendiri lah ya. Apa namanya, motor CB itu lebih banyak mengalami patah rangka ketimbang motor Vixen. Gitu. Sama juga dari tangkinya. Motor Honda Sport ya lebih banyak mengalami rembes tangki coy daripada Yamaha gitu. Cuman gua nggak tahu kenapa dari pihak Honda entah tidak atau belum, gua juga nggak tahu ya, kayak belum bisa membereskan lah hal itu gitu loh, belum kayak memperhatikan secara mendalam gitu loh coy. Bahkan motor temen gua CBR 2019 apa ya, udah bocor aja tangkinya coy gitu. Bahkan CB gua juga itu udah bocor tangkinya gitu coy. Cuman gua akal-akalin aja gitu kan. Ya namanya rembes, jadi dia tuh bukan netes coy, rembes. Kalau kita ngisi full tank, motor gua itu bau bensinnya kemana-mana, buset. Kalau di dalam rumah ya kecium kemana-mana coy. Itu gua risinya itu. Terus juga hanya gua akal-akalin lah, ya mungkin sekarang udah berkurang gitu baunya. Masih bau, cuman ya udah berkurang gitu coy, nggak sebau yang awal. Bulannya kayaknya sudah sih ya. Mungkin kita bahas dari spesifikasi mesinnya lah ya. Mereka ini sama coy, sama-sama 150 cc. Sama juga mereka ini 4 klep, sama itu coy, nggak ada bedanya lah. Cuman bedanya itu antara DOHC dan SOHC coy, beda itu coy. Waduh, tumbur. Haha, kocak banget lah. Ini gua jadi kagak fokus, aturan bisa langsung tadi coy, gara-gara ada yang mau tumburan. DOHC secara logika apa ya, logika sederhana aja lah kita ngomongnya ya. DOHC itu dual overhead camshaft singkatannya ya, itu kepanjangannya. Jadi DOHC itu memiliki dua noken as coy, jadi noken as in sama noken as X itu dia dipisah, nggak jadi satu. Beda sama Vixen ini tipenya dia SOHC, single overhead camshaft gitu. Jadi untuk menggerakkan 4 klep itu dia cukup dengan satu noken as. Itu logika sederhananya coy. Makanya aduh, lobang coy. Kalian tahu sendirilah DOHC ya. Makanya top speed kalau dengan DOHC CB Vixen kalah coy gitu.
Kalian tahu sendirilah, DOHC itu memang ya terkenal galak di RPM atasnya coy, gitu. Tapi kalau soal performa, power, tenaga awal gitu masih enak di Vixen gitu coy. Sebenarnya dari piston sama langkah piston mereka juga beda cuy, gitu. Bedanya itu kalau CB itu dia pistonnya ada di 63,5 kalau nggak salah coy, gitu. Cuman langkahnya dia pendek. Untuk langkahnya itu berapa gua kurang paham coy. Nah kalau Vixen kebalikannya dari si CB coy, gitu. Jadi kalau Vixen ini kalau nggak salah 57, berapa lah gitu, 57, berapa lah gitu, lupa gua pistonnya. Nah cuman dia ini kemenangannya di langkahnya lebih panjang Vixen daripada CB coy, gitu. Makanya tarikan awalnya lebih enak si Vixen lah daripada si CB gitu. Cuma kalau main speed ya enak di CB gitu coy. DOHC itu kita ngerawatnya lebih intens daripada SOHC coy. Makanya banyak sekali ya kasus-kasus motor CB tensionernya itu rusak, tonjokan sentriknya itu banyak sekali lah itu. Kekurangannya di situ. Terus kalau dari Vixen, dia ini sebenarnya gue nggak tahu dia ini memang ciri khas dia atau memang rusak. Jadi susah sekali buat ngilangin dok kalau pas lagi tensioner, maksudnya lagi langsam coy, di bagian koplingnya itu. Cuman kalau lagi kita tarik koplingnya ini, kita tarik dia agak hilang gitu suaranya, ringan gitu suaranya. Itu suaranya itu aja sih plus minusnya coy. Dari spesifikasi mesinnya juga beda, itu yang membuat dia kalah Vixen top speednya gitu coy. Dari speednya juga beda, lupa gua tadi mau ngomongin cuy haha. Speednya beda, speednya sampai 6. Buat CB itu 6 speed gitu, 6 kecepatan. Kalau Vixen ini masih 5 kecepatan coy, beda. Mungkin itu aja sih ya yang dapat kita bahas mengenai ini. Mudah-mudahan si Bro Aris dapat memahami lah. Buat Bro Aris ya, dapat memahami apa yang saya sampaikan. Begitu juga buat teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat memahami coy. Jadi kalau mau enak-enakan mana ya itu selera masing-masing. Kan udah gua jelasin nih tadi plus minusnya coy. Itu kembali lagi ke selera kita masing-masing. Saran saya atau saran dan masukan saya kepada kalian semua lah, kita itu jangan fanatik coy. Ya lo kalau punya Vixen, ya lo kalau punya motor CB, ya kalau lo motornya Matic, ya lo itu nggak usah menghina sesama motor lain gitu loh. Lo punya 2 tak terus lo menghina motor 4 tak gitu kan. Kita jangan fanatik kayak gitu coy. Kita ini sama-sama satu hobi gitu. Saran gua itu aja. Jadi kalau bisa ya kita bisa nambah temen, kenapa enggak gitu kan. Itu aja coy. Karena ya cinta damai itu indah lah. Kan kadang-kadang orang itu fanatik coy. Ya itu udah urusan masing-masing lah ya. Sini gua hanya bisa menyarankan, itu ngasih masukan. Kalau bisa ya kita jangan fanatik kayak gitulah. Biarin orang mau fanatik ke kita, mau kayak gini, mau kayak gitu, biarin. Itu udah hak masing-masing lah. Kalau gue ini ya hanya sekedar menyarankan aja. Sesama hobi ya kan. Buat apa kita saling menjatuhkan, saling mau apa ya? Bingung gue cu. Ini gue lagi bawa motor Vixen gue coy. Gue habis ngisi bensin sih tadi. Dan ini gue dan balik. Mungkin sampai sini aja ya pembahasan kita mengenai pertanyaan dari Bro Aris coy. Terima kasih buat Bro Aris yang udah bertanya. Dan itu udah gue jawab. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti.
baik Bro Aris maupun ke semuanya coy, buat kalian semua. Oke, saya di sini atas nama PMAU RP mengakhiri video ini dan mengundurkan diri sementara, dan tunggu konten-konten gua selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen dan share bagi kalian yang memang ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.